Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handika Bagus Nugroho, NPM 24035010099 dari Program Studi Teknik Sipil UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pengerjaan Chi-square yang merupakan salah satu materi pada mata kuliah Statistika 2. Yang pertama, untuk definisinya, uji Chi-square adalah alat statistik non-parametrik untuk mengevaluasi hubungan dua variabel kategorikal dengan membandingkan distribusi frekuensi observasi dan yang diharapkan. Frekuensi yang diamati dibandingkan dengan frekuensi yang diharapkan, dan uji statistik Chi-square mengukur sejauh mana selisih ini signifikan atau tidak. Uji ini digunakan untuk menguji hipotesis nol tentang ketidakadaan hubungan antar variabel. Di Chi-square dibagi menjadi dua jenis perhitungan. Yang pertama adalah goodness of fit test, yaitu untuk mengetahui apakah distribusi dari hasil-hasil yang teramati pada suatu percobaan terhadap sampel yang mendukung suatu distribusi yang telah dihipotesiskan pada populasi. Kemudian ada independency test, apabila individu-individu suatu populasi dapat diklasifikasikan dalam dua variabel atau kategori. Tiap-tiap kategori tersebut terdiri dari beberapa alternatif, kemudian kita ingin menguji H0 apakah kedua variabel tersebut independen. Selanjutnya, untuk penyusunan hipotesisnya. Pada goodness of fit test, H0, populasi yang sedang dikaji memenuhi atau selaras dengan suatu pola distribusi probabilitas yang ditentukan. Dan untuk H1-nya, populasi yang diuji tidak memenuhi distribusi yang ditentukan. Selanjutnya, pada independency test, H0, dua variabel yang sedang dikaji saling independen atau tidak terikat. Dan pada H1, dua variabel tersebut tidak saling independen atau kedua variabel tersebut saling terikat satu sama lain, yang artinya dependent. Kemudian untuk interpretasi perhitungannya, untuk X kuadrat hitung, apabila lebih kecil atau sama dengan X kuadrat tabel, kita akan menerima H0. Apabila lebih besar daripada X kuadrat tabel, kita akan menolak H0 dan menerima H1. Kemudian p-value, apabila lebih besar atau sama dengan alpha, kita akan menerima H0. Namun apabila lebih kecil daripada alfa, kita akan menolak H0 dan menerima H1. Kemudian beberapa kesalahan dalam perhitungan yang harus diperhatikan. Yang pertama, kesalahan dalam input tabel data observasi ke dalam software Minitab. Seperti memasukkan kolom dan tabel total ke dalam Minitab yang seharusnya tidak perlu karena otomatis menghitung nilai total kolom dan baris. Kemudian kesalahan dalam input konten nilai kolom dan baris pada perhitungan Chi-square jika menggunakan software Minitab. Padahal input nilai perlu memperhatikan kolom yang dipilih apakah sudah terinput semua atau belum, dan pada input label juga harus diperhatikan agar tepat memilih kolom yang berisi label bukan data angka. Selanjutnya kita akan masuki contoh soalnya. Di sini kita memiliki contoh soal independency test dan goodness of fit test. Untuk yang pertama tentang independency test terlebih dahulu. Seorang engineer melakukan evaluasi terhadap hubungan antara metode pemadatan tanah dan tingkat kepadatan tanah hasil pemadatan pada pekerjaan timbunan jalan. Data hasil pengamatan dari 120 titik uji disajikan dalam tabel berikut. Pertanyaannya, tentukan apakah ada hubungan antara metode pemadatan dengan hasil tingkat pemadatan dengan alfa 0,05. Untuk mengerjakannya, kita bisa mengerjakan dengan metode manual konvensional atau dengan software Minitab. Namun langkah pertamanya itu sama saja. Kita pertama harus menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Dari soal tadi, kita mendapatkan H0 dan H1. H0, metode pemadatan tidak berhubungan dengan tingkat kepadatan tanah. Untuk H1-nya, metode pemadatan berhubungan dengan tingkat kepadatan tanah. Kemudian, taraf signifikansi atau alfanya sudah disebutkan di soalnya tadi adalah 0,05. Kemudian menentukan DF atau batas kriteria pengujiannya untuk menentukan kita itu akan menerima H0 atau menolak H0. Maka batasnya kita menentukan dengan nilai DF dan alfa tersebut. Untuk rumus pada independency test, rumus DF adalah R-1 dan C-1. R dan C itu adalah nilai kolom dan baris dari tabel yang kita uji. Di sini adalah 3 kolom dan 3 baris. Jadi kita masukkan saja di rumusnya adalah 3-1 dan kali 3-1, yaitu kita mendapatkan 2 kali 2 sampai dengan 4. Kemudian kita akan mendapatkan nilai dari alfa 0,05 dan DF4 adalah 9,488. Maka untuk kriteria pengujiannya, jika X kuadrat hitung lebih kecil daripada 9,488, kita menerima 0, dan kalau lebih besar kita menolak. Jika p-value-nya lebih besar dari alfa 0,05, kita menerima H0. Kalau lebih kecil, kita akan menolak H0 dan menerima H1. Kemudian untuk cara pengerjaannya, kita akan menggunakan software Minitab. Langkahnya, kita tinggal salin dulu tabelnya. Tinggal kita Ctrl C saja, copy.
Lalu kita bisa masuk ke software menu tab-nya. Lalu kita akan paste di sini, Ctrl V. Untuk langkah pengerjaannya, kita memilih menu Start dan Tables, lalu Tables. Untuk pengujian independensi test, kita akan memilih X kuadrat C square test for association. Pilih ini, pastikan pilihannya adalah summarize data into way table. Lalu, kita isi kolom containing the tables. Kita akan memilih kolom yang berisi datanya, yaitu C2 sampai C4 ini kita drag saja, pencet select, dan rows-nya adalah metode pemadatan. Sesuai dengan ini, kalau sebelum terisi, kita isi saja seperti ini, dan kita pilih yang metode pemadatan. Kita select. Untuk yang statistiknya, kita centang seperti ini, G-square, display counts, display marginal counts, dan expected LCL-nya kita pencet OK. Lalu kita pencet OK lagi. Lalu kita akan dapatkan hasil perhitungannya seperti berikut. Dari tabel tadi, sudah langsung terhitung otomatis nilai total dari kolom dan barisnya seperti ini, dan nilainya adalah 120 sesuai nilai yang di soal. Kemudian untuk hasil perhitungannya dari sini C square dengan dapat nilai Pearson 6,766, nilai DF 4 sesuai yang kita hitung tadi, dan p-value-nya seperti berikut. Untuk interpretasi hasilnya kita bisa lakukan sesuai ini. Jadi Pearsonnya 6,766, yang itu adalah lebih kecil dari nilai batasnya, itu adalah 9,488. Jadi kita akan menerima H0 dan menolak H1. Kemudian untuk nilai p-value-nya 0,149 itu lebih besar dari 0,05. Itu berarti juga kita menerima H0. Untuk dua keputusan ini harus sama, yaitu menerima H0 juga, agar kita bisa menentukan kesimpulannya adalah menerima H0 dan menolak H1, yang artinya metode pemadatan tidak berhubungan dengan tingkat kepadatan tanah. Lanjut ke soal yang nomor 2. Soal nomor 2 ini adalah soal tentang goodness of fit test. Pada suatu proyek pembangunan bendungan, dilakukan pencatatan klasifikasi jenis tanah berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap 200 sampel tanah. Berdasarkan dokumen perencanaan awal, distribusi tanah tersebut adalah sebagai berikut. Tanah lempung 35%, tanah pasir 30%, dan tanah lalu 20%, dan tanah kerikil 15%. Hasil pengamatan tersebut menunjukkan data observasinya pada tabel berikut. Pertanyaannya, tentukan apakah hasil frekuensi observasi memenuhi kelayakan konsistensi dengan proporsi teoritisnya. Kita buat tabelnya, data frekuensi observasinya ada berikut, 80, 50, 40, 30 ini adalah datanya. Kemudian pada proporsi teoritisnya adalah nilai persentase yang tadi, dan frekuensi harapan adalah hasil dari pengalian dari ininya. Maka untuk langkah pekerjaannya, kita salin saja tabelnya, tapi kita jangan masukkan nilai totalnya. Jadi kita cukup masukkan tabel seperti ini saja, sama dengan frekuensi harapan. Kita kontrol copy saja. Di software menu tab ini, kita akan buat worksheet baru. Worksheet ini tinggal kita paste saja yang tabel yang tadi. Untuk melakukan pengujian goodness of fit test, kita akan milih di start, tables, dan milih menu G-square goodness of fit test, one variable. Milih ini. Kita gunakan adalah categorical datanya. Kita akan milih observed counts, ini adalah yang frekuensi observasinya, berarti itu adalah di C2, frekuensi observasi. Kita select, kategori names itu adalah seperti labelnya, jadi kita pilih yang ini C1T, itu adalah jenis tanah. Kita select. Untuk tesnya, kita akan menggunakan proporsi teoritis. Kalau equal itu, nanti kita cuma pakainya sama saja. Kalau spesifik, berarti kita menulis nilainya itu berapa. Kalau proportion spesifik, berarti historical, nanti kita punya presentasinya sendiri. Nanti kita akan input kolomnya. Itu input kolomnya adalah yang proporsi teoritisnya. Untuk graphs-nya, kita bisa centang semua ini. Dan result-nya juga kita centang. Kita pencet OK. Maaf, sebenarnya kita belum pencet proporsi teoritisnya, belum kita select. Nah, kita pencet. Dan berikut adalah hasilnya. Dari ini bisa didapatkan dari nilai kontribusi G-square-nya adalah berikut, lalu akan diakumulasi menjadi seperti ini. Nilai G-square-nya N-nya adalah 200 sesuai yang ada di soal,
DF-nya itu adalah 3 didapat dari 4 dikurangi 3, karena soal tadi cuma ada 4 jenis tanah, jadi 4 kurangi 1, dapatnya DF-nya 3. Lalu uji C-square-nya nilai tersebut, dan p-value-nya 0,377. Untuk pengerjaannya bisa kita interpretasikan di sini. Jadi hasilnya, langkahnya sebenarnya sama seperti yang tadi. Pertama kita juga harus menentukan hipotesisnya dulu, H0-nya, distribusi jenis tanah hasil pengamatan sesuai dengan distribusi teoritis perencanaan, itu adalah untuk H0, dan untuk H1-nya, distribusi jenis tanah hasil pengamatan tidak sesuai dengan distribusi teoritis. Kemudian untuk signifikansi atau alfanya kita pakai 0,05 sesuai dari soal, dan perhitungan DF seperti yang tadi kita menemukan DF-nya itu adalah 3, didapat dari total datanya itu ada 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Berarti kita menemukan nilai batasnya itu adalah dengan alfa 0,05 dan DF3 adalah nilai 7,815. Sehingga kita bisa membuat sebuah kriteria pengujian di mana jika X kuadrat atau nilai C-square-nya lebih kecil dari 7,815, kita akan menerima H0. Tapi kalau lebih besar, kita akan menolak. Dan p-value-nya dari alfanya adalah 0,05. Apabila lebih besar, kita akan menerima H0. Namun jika lebih kecil, kita akan menolak H0 dan menerima H1. Dan ini adalah hasil tadi dari pengujian menggunakan Minitab. Dapatkan nilai N200, DF3 sesuai, dan nilai C-square dan p-value-nya. Nilai C-square itu sama seperti nilai X kuadrat yang tadi. Dapat nilai 3,0924. Ini lebih kecil daripada nilai DF tadi 7,815, sehingga kesimpulannya kita akan menerima H0, yaitu metode pemadatan tidak berhubungan dengan tingkat kepadatan tanah. Dan juga untuk nilai p-value-nya dapat 0,377, itu jauh lebih besar daripada alfa 0,05, sehingga kesimpulannya sama, yaitu menerima H0. Jadi untuk mengerjakan Minitab ini bisa mengerjakan soal C-square, bisa menggunakan aplikasi Minitab untuk mendapatkan hasil instan, dan kita tinggal melakukan interpretasi hasil dengan menentukan batas kriterianya kita akan menerima H0-nya atau tidak. Atau kita juga bisa menyamakan hasil jawaban tersebut dengan metode tradisional atau pengerjaan manual secara konvensional dengan menggunakan rumus-rumus tentunya. Untuk yang tadi, untuk soal independency test, dilakukan rumus sedemikian rupa sesuai teori dari rumus C-square-nya akan mendapatkan nilai X kuadrat 6,7658. Nah, itu juga tidak jauh beda daripada hasil yang diperoleh dari menggunakan Minitab itu 6,766, itu bisa dibulatkan. Sama juga pada goodness of fit test, dilakukan penghitungan rumus, mendapatkan nilai X kuadratnya adalah 3,095238. Sama juga seperti yang dihasilkan dari Minitab. Jadi, pada penggunaan software Minitab untuk menghitung C-square itu sangat-sangat reliable dan bisa dimanfaatkan karena menghasilkan hasil yang benar dan juga lebih cepat daripada perhitungan manual.